Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Seputri Nija dengan NIM 2206081885. Saya seorang mahasiswi dari STKIP Persaudaraan Katulistiwa Sintang dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Hari ini saya akan membuat video tentang pengasuhan dan memberikan sedikit edukasi untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Parenting Skill. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Pengasuhan juga merupakan proses membesarkan anak dan memberi mereka perlindungan dan perawatan untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat hingga dewasa. Dalam psikologi, pola asuh adalah cara atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak. Terdapat 3 pola asuh utama yang umum dikenal, yaitu pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini menekankan kontrol dan disiplin yang ketat dengan sedikit kebebasan bagi anak. Ciri-cirinya, yang pertama, orang tua cenderung memberikan aturan yang kaku tanpa memberikan penjelasan. Kedua, menuntut kepatuhan penuh dari anak. Yang ketiga, menggunakan hukuman sebagai bentuk disiplin. Yang keempat, anak jarang diberikan ruang untuk berpendapat atau membuat keputusan sendiri. Dampaknya pada anak yang pertama yaitu anak dapat menjadi penurut tetapi cenderung tidak percaya diri dan takut mengambil resiko. Yang kedua, bisa muncul rasa rendah diri atau pemberontakan karena kurangnya kebebasan. Pola asuh yang kedua yaitu pola asuh permisif. Dalam pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa banyak aturan atau batasan. Ciri-cirinya yang pertama, orang tua bersifat sangat longgar, seringkali menghindari konflik dengan anak. Yang kedua, jarang memberikan aturan yang jelas atau menegakkan disiplin. Yang ketiga, memberikan banyak kebebasan kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan di usia muda. Dampaknya pada anak, yang pertama, anak mungkin tumbuh menjadi kreatif, tetapi kurang disiplin dan cenderung sulit memahami batasan. Yang kedua, bisa kesulitan menghadapi otoritas atau aturan di luar rumah. Yang ketiga, yaitu pola asuh demokratis. Pola ini dianggap sebagai pola asuh yang seimbang karena menggabungkan disiplin dengan kebebasan yang terarah. Ciri-cirinya yang pertama, orang tua memberikan aturan yang jelas, tetapi tetap fleksibel dan terbuka untuk diskusi. Kedua, menggunakan pendekatan yang mendidik daripada menghukum. Ketiga, memberikan dukungan emosional sambil mengajarkan tanggung jawab. Keempat, anak didorong untuk berdiskusi dan memberikan pendapat. Dampaknya pada anak, yang pertama, anak cenderung tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, anak mampu beradaptasi dengan baik dalam lingkungan sosial. Pengasuhan yang baik untuk anak usia dini yaitu dari 0 sampai 6 tahun sangat penting karena periode ini adalah masa keemasan perkembangan anak atau yang disebut dengan golden age, di mana perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual terjadi dengan sangat pesat. Pola asuh yang tepat pada usia ini dapat membantu pembentukan kepribadian, kepercayaan diri, dan kemampuan belajar anak di masa depan. Ciri-ciri pengasuhan yang baik untuk anak usia dini yaitu yang pertama, pendekatan demokratis. Orang tua memberikan kebebasan yang terarah kepada anak dengan tetap memberikan aturan dan batasan yang jelas. Anak diajak untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Kedua, penuh kasih sayang dan dukungan emosional. Orang tua memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang tulus, seperti memeluk, mendengarkan cerita anak, dan merespon emosinya dengan baik. Ketiga, konsistensi dalam penerapan aturan. Orang tua harus konsisten dalam menerapkan aturan dan batasan. Jika aturan berubah-ubah, anak akan bingung dan sulit memahami mana yang benar dan salah. Keempat, stimulasi yang sesuai dengan usia.
Orang tua perlu memberikan aktivitas yang merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak, seperti bermain, membaca buku bersama, atau mengenalkan warna dan angka. Hal ini membantu perkembangan otak anak secara optimal dan meningkatkan rasa ingin tahu. Kelima, menjadi teladan yang baik. Anak usia dini cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan perilaku yang baik seperti berbicara sopan, bersikap jujur, dan menunjukkan empati. Keenam, memberikan kebebasan yang terarah. Biarkan anak mengeksplorasi lingkungannya, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari kesalahan, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Ketujuh, mengutamakan komunikasi positif. Hindari berbicara dengan nada tinggi atau memarahi anak secara berlebihan. Sebaliknya, gunakan kata-kata positif untuk membimbing anak. Adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam pengasuhan anak, yang pertama, kekerasan fisik atau verbal karena dapat menyebabkan trauma. Yang kedua, terlalu memanjakan anak sehingga anak menjadi manja dan tidak mandiri. Yang ketiga, sikap tidak konsisten dalam aturan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengasuhan yang baik untuk anak usia dini adalah yang mendukung kebutuhan emosional, fisik, dan intelektual anak secara seimbang. Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, mendukung eksplorasi, dan memberikan bimbingan yang jelas agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan bahagia. Sekian penjelasan yang dapat saya tuturkan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya.